Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ferry Motor Hero. Kali ini gua lagi riding dan kita akan mereview motor bebek satu ini ya, yang sudah melegenda kemana-mana ya, udah cukup lawas tapi nggak tua-tua banget. Ini dia review Supra X125 RS. Oke guys, gua cerita sedikit ya. Kalau kalian nonton konten gue sebelumnya, gue ada sneak peek, gue udah ceritain awal beli motor ini, sebelumnya Bison, terus ganti lagi Supra 125 Karbu ya, yang orang suka bilang Supra Batman. Sekarang ganti lagi Supra Helm-in. Kenapa? Karena bisa mengakomodir pekerjaan lebih banyak. Jadi eh gua butuh bawa barang, butuh bawa ini itu bagasinya lumayan gede. Nah, sambil kita bahas aja. Ya, motor ini 1.5 cc, fuel injection ya. Tenaganya memang kecil, sekitar 9,8 HP ya. Nah, kalian sudah tahu banget motor ini banyak beredar di mana-mana ya. Nah, kenapa tidak beli Matic? Karena awalnya Matic itu gue pikir tertariknya tuh NMAX ya. Cuman tertariknya tuh NMAX. Cuman karena belum dapat unit yang sesuai. Nah, kebetulan ketemunya ini nih. Bagasi lumayan gede, ya kan. Terus kayaknya juga tenaganya cukup lah buat harian, buat segala macam ya. Oke lah. Jadi ya, kira gue beli ini. Karena gue butuh motor yang position ridingnya itu riding posisinya nyaman, seirit-iritnya pemakaian bahan bakarnya ya. Karena gue nggak butuh ngebut, gue butuhnya ngirit karena perjalanan gue selalu jauh jaraknya ya. Kadang gue motret, ngonten, motovlog, terus juga riding, kadang touring juga, itu semua jaraknya jauh-jauh guys. Jadi motor yang bisa mengakomodir apa? Contohnya ini, itu 1.5 cc ya, bagasinya lumayan gede, itu sekitar 18 liter bagasinya, setara sama Vario 125 yang baru ya, 2016 ke atas itu kalau nggak salah segitu juga, 17 atau 18 liter. Nanti kita lihat aja bagasinya muat apa aja. Terus motor ini kalau di iklan konsumsi bahan bakarnya itu diklaim bisa 1:80 guys, gila. 1:76, 1:8. Gue beli motor ini, kalau kalian nonton konten sebelumnya, gue beli motor ini tuh dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret gue udah beli. Kenapa nggak langsung dikontenin dan review? Karena gue mau durability test dulu dia. Ya, motor ini gue mau durability test. Oh, GLC 43. Wih, cakep banget. Oke, karena gue mau durability test dulu nih, motor setahan apa sih, sekuat apa. Kalau gue nggak suka atau gue nggak betah, gue bakal ganti lagi. Tapi ya so far so good lah dari Maret. Masuk dulu parkir guys. Kita cari di dalam aja. Mau ya, masuk 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 nih masuk. Oke, di so far so good ya dari Maret. Terus juga motor ini tampilannya standar ya, tapi nggak jelek-jelek banget dari desain. Gue cukup suka lampunya. Terus juga durability Supra tuh sudah teruji ya, jadi nggak usah dipertanyakan lagi. Wah, ini sampah banyak banget. Ini Supra itu udah nggak ada lawan dah. Konon katanya isi satu tangki bisa keliling Indonesia ya. Nggak, itu bercanda. Jokes doang. Oke, ini dia Supra X125 helm in ya. Yes, tuh. Kalau kalian lihat konten gue sebelumnya, motor ini sempat trouble ya, sempat trouble, mesinnya berisik kayak dry clutch ya. Jadi itu sebenarnya tidak disengaja guys, karena itu gue lagi riding cukup jauh, terus sayarnya macet. Oke, gue diemin, adem, jalan lagi, terus makin dipakai lama-lama kok bunyi kelotok-kelotok. Akhirnya setelah gue cek, itu leher kerkas sama stang sehernya itu bermasalah. Jadi gue beli ya satu set seher segala macam, itu gue beli, akhirnya diganti. Nah, seperti itu guys, kan ini udah bisa dipakai dengan normal. Sebelumnya tuh berisiknya luar biasa, kayak kayak mesin diesel atau lebih ke dry clutch ya. Kalau menurut gue sih lebih ke dry clutch ya. Ada yang bilang kayak mesin diesel, kayak elf suaranya. Cuman kalau gue menurut gue sih lebih kayak dry clutch ya, dry clutch Ducati nih. Merah juga lagi warnanya. Nah, kayak gini guys tuh. Tuh, tampilan standar nih.
Sorry agak kotor karena belum dicuci. Oke, ini ada, gue bisa taruh jas hujan. Dan ini kenapa gue bawa air, karena kalian kalau nonton konten gue sebelumnya, jadi ini kan posisi lagi Indrayan lah, lagi baru ganti seher. Gue udah jelasin di konten sebelumnya, motor ini lagi posisi Indrayan baru ganti seher. Nah tadi ya, di konten sebelumnya itu gue udah jelasin juga, sempat ngalamin macet ya, macet sehernya guys. Jadi kocak emang, baru diomongin ngalamin sendiri. Jadi gue kedua kali ngalamin ya, dua kali ngalamin waktu stang seher oblak itu seher macet. Nah ini kedua kalinya waktu ganti seher macet lagi, karena mungkin ring sehernya ngembang ya, kepala seher juga ngembang karena panas ya. Besi kan sifatnya cepat panas cepat dingin. Nah begitu panas ngembang, otomatis eh, dia lubang boring atau lubang blok mesinnya itu tidak bisa mengakomodir si seher yang ngembang tadi, alhasil macet. Nah kalian tonton aja di channel gue, di vlog gue sebelumnya itu gue udah jelasin ketika macet itu solusinya gimana guys. Itu tips buat kalian, barangkali berguna supaya bisa menangani motor kalian kalau sehernya macet. Itu berlaku di motor apapun ya guys. Oke, back to topic. Tenaganya 9,8 HP ya, torsi kecil ya, namanya kasih motor bebek. Lampunya masih standar tuh, gue belum ganti LED, jadi semuanya masih standar ting-ting ya. Kita langsungnya beralih ke topik utama, yaitu di bagasi. Ini tombol seat ininya ya, bagasi tinggal ditekan aja. Gue suka nih karena kayak motor-motor baru ya, motor-motor Vario 160, motor-motor baru yang belum keyless itu ditekan gitu. Nah sekarang walaupun ada tombol ceteknya ya, tombol samping yang push button itu apa, nah nih ini bisa ngakomodir banyak barang. Contoh nih, gue punya sepatu, gue pasti bawa alat kayak tang, kunci sok segala macam itu gue bawa. Karena pernah nih waktu di Supra Batman gue ngalamin mogok ya, mogok karena sehernya bermasalah, terus rantainya juga putus, jadi gue kapok. Ini gue bawa ke sini alat pompa ban ya, nanti gue bakal upload juga nih, gue udah sempet review ya. Ini berguna banget buat power bank dadakan, center, bisa dicas pakai Type C. Ini Type A ini buat output, jadi kalau kalian colok USB buat ngecas HP kalian berguna banget. Terus juga enteng ya, dan nggak berat-berat banget, bisa berfungsi buat pompa ban juga, terutama nih ada senternya juga tuh, lengkap banget. Merek Tianwei ya, dari beli bahkan ini sampai belum gue copot nih plastiknya. Ada tali, ada pentil cadangan ya, ada ini juga nih yang buat barang ya, namanya nih motor apa namanya, palu gada ya, benar-benar ya, gue sampai bingung ngomong. Ini motor palu gada, jadi itu apa aja bisa ke bawah guys. Ini saking gedenya nih bagasi, itu bisa apa aja muat. Bukan taruh jas hujan gue taruh depan sih, karena kenapa taruh depan, karena jas hujan itu gak gitu pas kalau gue masukin sini sih, muat, sangat muat. Cuman gue merasa rugi space-nya karena di depan kosong kan, di depan itu gue akhirnya taruh jas hujan sama pengaitnya guys. Wah ini panas banget ya. Oke, itu topik bagasi sudah ya. Untuk bannya 17 ya, umur yang 17 depan belakang, tapi ukurannya standar ya, ukuran bebek, jadi masih murah, terjangkau untuk harga bannya sendiri. Lalu knalpot nih gue juga bentuknya tuh kayak krom-krom gitu ya, cukup mewah dan keren sih untuk ukuran motor bebek ya. Terus juga kayak gini ya, oke lah, terinspirasi dari Cyber 1000 Rabbit ya mungkin ya, kalau kalian tahu nih Cyber 1000 Rabbit. Nah ini kayak gini nih, oh mirip-mirip mungkin nih miniaturnya ya, miniatur dari Cyber 1000 Rabbit. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Buat teman-teman yang pernah pakai Supra ya, buat daily, buat apa segala macam, kalau mungkin ada pengalaman, monggo di share di komen di bawah. Karena gue juga terhitung motor ini ya belum setahun, jadi gue masih terhitung masih user baru. So teman-teman, kalau ada yang punya pengalaman, apakah pernah seher macet, entahkah mungkin rantai putus, atau pengalaman apapun yang pernah kalian alamin ketika pakai motor ini ya, pakai Supra
helm in injeksi ini, monggo kalian komen di bawah ya, barangkali bisa sharing-sharing pengalaman. Lampu belakangnya kayak gini, gue suka tuh, lumayan unik lah. Ban semua kaliper standar, dan juga depan belakang sudah disc ya. Ada juga kan bebek yang masih tromol, contohnya Revo. Nah Revo itu masih tromol guys, belakang belum cakram seperti itu. Ini unik banget lah. Oke, begitu aja guys review singkat gue tentang motor bapak-bapak ini ya, Supra X125 helm in injeksi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you in the next video guys. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa.